Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani dengan NIM 12320420485. Dan saya Dini Ariski Sitompul dengan NIM 12320423998. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Pemerintahan Masa Era Reformasi pada mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Sebelum itu, marilah kita mencari tahu dulu kapan era reformasi tersebut. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto sebagai presiden karena mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden yaitu Bapak B.J. Habibie. Baiklah, materi yang pertama yaitu ciri-ciri sistem pemerintahan era reformasi. Yang pertama yaitu desentralisasi, yaitu kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah. Kedua yaitu kebebasan pers, yaitu pers memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menyampaikan informasi dan kritik terhadap pemerintah. Ketiga, pembatasan masa jabatan presiden. Masa jabatan dibatasi untuk mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan oleh satu orang. Keempat, pemilihan umum langsung, yaitu rakyat memiliki hak untuk memilih langsung presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dan kepala daerah. Kelima yaitu lahirnya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Keenam yaitu penguatan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketujuh ada perlindungan hak asasi manusia. Kedelapan ada reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencegah korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Baiklah, materi yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di era reformasi yang akan dijelaskan oleh Dini. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada era reformasi. Yang pertama itu ada pemisahan antara Polri dengan ABRI atau TNI. Sebelum era reformasi, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri diintegrasi dengan Tentara Negara Indonesia atau TNI dalam sebuah lembaga bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Integrasi ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan seperti dualisme fungsi, interpretasi politik, dan pelanggaran HAM. Tuntutan masyarakat akan reformasi dan penegak hukum yang lebih baik mendorong terjadinya pemisahan antara Polri dan TNI. Proses pemisahan ini dimulai pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan mencapai puncaknya pada era Presiden Abdurrahman Wahid, yang dimana tujuan pemisahan untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga independensi, dengan mencegah pelanggaran HAM. Selanjutnya, perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Adapun alasan utama mengapa perubahan nama ini terjadi yaitu adanya otonomi khusus pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada masyarakat Papua dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Nama Papua dianggap lebih mewakili identitas asli masyarakat Papua. Asal kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, merujuk pada ciri fisik masyarakat asli Papua. Perubahan ini juga merupakan desakan masyarakat Papua yang menginginkan pengakuan atas identitas dan hak-hak mereka. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Pembubaran kedua departemen ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada masa awal reformasi di Indonesia.
Adapun alasan pembubarannya yaitu yang pertama korupsi. Kedua departemen ini selama era Orde Baru sering kali dikaitkan dengan praktek korupsi yang merajalela. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang. Seringkali digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk melakukan kontrol terhadap media massa dan membatasi kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, birokrasi yang berbelit. Dianggap terlalu kompleks dan tidak efisien sehingga menghambat pelayanan publik. Dan yang terakhir, pembubaran ini merupakan upaya dari Gus Dur untuk melakukan reformasi birokrasi yang lebih luas dengan tujuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.